Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun sekte cabang Xiao adalah sekte besar yang menguasai satu pihak, pada akhirnya, ia hanya dapat menguasai satu pihak saja. Mereka memang merupakan bawahan dari sekte Xiao, namun, di mata sekte utama Xiao Sekte, selain upeti rutin mereka setiap tahun, keberadaan sekte cabang ini tidak penting. Ada lebih dari 100 sekte cabang di Kekaisaran Angin Biru, tetapi bahkan jika mereka semua digabungkan, kekuatan mereka bahkan tidak akan sebanding dengan puncak gunung es sekte utama. Cabang sekte tidak akan berani menyinggung keluarga kekaisaran. Jika itu hanyalah sekte cabang Xiao dari kota Bulan Baru, mereka bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti ratakan istana mendalam Bulan Baru, tapi mereka sama sekali tidak berani melakukannya. Jika mereka memprovokasi keluarga kekaisaran karena ini dan keluarga kekaisaran memutuskan untuk menghancurkan mereka, sekte utama mungkin tidak akan peduli. Tapi sekte utama sekte Xiao adalah eksistensi yang bahkan melampaui keluarga kekaisaran Blue Wind. Kecuali doktrin mereka diabaikan, bahkan keluarga kekaisaran Blue Wind sama sekali tidak akan berani menyakiti seseorang yang berasal dari sekte utama Xiao Sekte. Jika apa yang dikatakan Xiao Tianan adalah kebenaran, maka identitas Xiao Luocheng, yang merupakan tuan muda sekte cabang sekte Xiao, telah menjadi seseorang yang termasuk dalam sekte utama sekte Xiao dalam satu lompatan. Kedua identitas ini berbeda seperti langit dan bumi. Yang terakhir, seperti gunung raksasa yang menekan anggota istana mendalam Bulan Baru, tekanan yang membuat mereka tercekik. Jika memang demikian, maka masalah yang ditimbulkan oleh Yun Ce adalah bencana yang terus-menerus. Jika pihak sekte utama menganggapnya bertanggung jawab, apalagi istana mendalam Bulan Baru yang tidak berarti, bahkan jika itu adalah keluarga kekaisaran Blue Wind, mustahil untuk melindunginya. Jika masalah ini membuat marah sekte utama sekte Xiao, lupakan saja Yun Ce sendiri, bahkan orang yang melindunginya pun akan menemui bencana. Bagi mereka untuk menghancurkan istana mendalam Bulan Baru, bahkan tidak perlu usaha untuk menghilangkan debu dari tangan seseorang. Apakah kata-kata itu benar? Qin Wuyu dengan erat merajut alisnya. Telapak tangannya sudah penuh keringat dingin. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa kejadian ini sebenarnya melibatkan sekte utama Xiao Sekte. Belum lagi dia, bahkan jika Kaisar Blue Wind hadir, dia akan sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Masalah yang melibatkan sekte utama, aku tidak akan berani berbohong bahkan jika aku punya nyali 10 kali lipat. Reaksi Qin Wuyu benar-benar di luar dugaan Xiao Tianan. Dia terus berbicara dengan tegas karena Yun Ce ini baru memasuki istana mendalam Bulan Barumu hari ini, aku tidak menyalahkanmu, dan hanya ingin kamu menyerahkan Yun Ce. Ini sudah memberi istana mendalam Bulan Baru Anda sebuah peluang dan wajah yang luar biasa. Kalau tidak, saat pihak sekte utama menjadi marah, istana mendalam Bulan Baru ini tidak akan ada lagi mulai sekarang dan seterusnya. Juga, sebelum aku tiba, aku telah menggunakan jimat transmisi suara dan melaporkan masalah ini kepada tetua sekte obat dari sekte utama, Xiao Wuji. Paling lambat 10 hari, Penatua Xiao Wuji pasti akan mengirim seseorang ke sini. Mungkin, dia bahkan mungkin datang secara pribadi. Kepala Istana Qin, jika kamu masih tetap keras kepala dan tidak menyesal, maka ketika saatnya tiba, tidak hanya mustahil bagimu untuk melindungi Yun Ce, yang pantas mendapatkannya, bahkan kamu dan seluruh istana mendalam Bulan Baru ini akan terseret ke dalam dia. Fakta tak terduga bahwa Xiao Tianan telah memberi tahu sekte utama tentang masalah ini, sekali lagi, mengubah corak kulit Qin Wuyu dan wajah tetua lainnya. Kepala istana, sekte utama Xiao Sekte pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa kita sakiti. Yun Ce baru memasuki istana kami selama 1 hari,
namun kepala istana Qin bahkan tidak ragu untuk melawan Master Sekte Cabang untuk melindunginya. Itu sudah bisa dianggap sangat baik hati dan terhormat. Dengan situasi sekarang, menyerahkannya juga untuk seluruh istana mendalam bulan baru. Sama sekali tidak ada yang akan menyuarakan kritik apapun. Hah, benar juga, Yunce memang anak ajaib, tapi sayangnya, dia membawa bencana seperti itu pada dirinya sendiri. Sepertinya nasibnya tidak sesuai dengan istana mendalam kita. Kepala istana, kamu harus menyerahkan Yunce. Kalau tidak, jika hal itu benar-benar melibatkan istana kita, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Sesepuh lainnya juga berkata sambil menghela nafas. Kulit Qin Wuyu gelap dan tidak menentu. Tatapannya sedikit beralih ke samping dan menatap seseorang di sudut, dan kepala pihak lain dengan ringan menggeleng ke arahnya. Alis Qin Wuyu tiba-tiba terjalin erat. Setelah sedikit mengatupkan giginya, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, jika kata-kata Master Sekte Xiao benar, maka memang mustahil bagi istana mendalam bulan baru kita yang tidak penting untuk melindunginya, dan bahkan akan menyalakan api pada diri kita sendiri. Namun, saya tidak mampu memberikannya kepada Anda sekarang. Bahkan jika Sekte Utama Xiao adalah penyebabnya, aku tetap tidak punya cukup wajah untuk tetap berada di istana mendalam bulan baru, dan istana mendalam bulan baru juga akan dicap sebagai tempat yang dingin dan kejam. Alis Xiao Tianan tenggelam. Kemudian, dia dengan dingin tertawa, apa yang kamu katakan adalah, bahwa istana mendalam bulan barumu lebih suka menanggung bencana kehancuran, dan terus melindungi Yunce ini. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak mungkin bagi Qin ini untuk mengabaikan keamanan istana mendalam bulan baru. Namun, Qin ini memiliki kompromi untuk diusulkan. Master Sekte Xiao berkata sebelumnya, bahwa dalam 10 hari, Sekte Utama Xiao Sekte akan memiliki tokoh yang datang ke sini untuk menangani insiden ini. Lalu, bagaimana kalau Master Sekte Xiao mengizinkanku 10 hari lagi? Dalam 10 hari, kami pasti akan mengusir Yunce dari New Moon Mendalam Palace. Pada saat itu, dia tidak lagi menjadi murid istana saya dan istana saya secara alami tidak memiliki alasan untuk melindunginya lagi. Kehidupan dan kematiannya akan berada di tangannya sendiri. Karena dia saat ini adalah seorang murid, sangat mustahil bagiku untuk menyerahkannya. Xiao Tianan menatap tajam ke arah Qin Wuyu untuk beberapa saat, dan kemudian perlahan mengangguk. Kepala istana Qin adalah pria terhormat. Anda mendapatkan kekaguman saya, Xiao Tianan. Baiklah, aku akan mengizinkanmu 10 hari ini. Yunce itu sudah mati, kematiannya hanya masalah waktu saja. Untuk menghormati prestise kepala istana Qin, saya akan memberikan 10 hari lagi untuk hidupnya. Namun, saya berharap setelah 10 hari ini, istana mendalam yang mulia tidak akan melakukan apapun yang mempersulit sekte Xiao saya. Ayo pergi. Xiao Tianan juga mengkhawatirkan kondisi Xiao Luocheng. Karena dia tidak bisa membunuh Yunce secara pribadi malam ini, dia tidak membuang waktu lagi, dengan teriakan memerintah, dia berbalik dan langsung pergi. Master Sekte, apakah kita benar-benar akan pergi begitu saja? Kata Xiao Zaihe, dengan wajah penuh keengganan, sambil mengikuti di belakang Xiao Tianan. Huff. Tidak hanya sikap Qin Wuyu yang pantang menyerah, kekuatannya juga tidak kalah dengan milikku. Selain itu, yang saya bawa hari ini semuanya adalah murid normal, jika kita melakukannya secara langsung, kita malah akan dirugikan. Xiao Tianan dengan dingin berkata, bahkan jika aku membawa kekuatan yang cukup untuk menyerang istana yang mendalam dengan paksa, kami pasti akan menarik masalah dari keluarga kekaisaran. Dia ingin 10 hari, dan saya sebenarnya ingin menunggu 10 hari ini. Setelah kedatangan orang-orang sekte utama, apalagi Yunce kecil, istana mendalam bulan baru ini, juga akan menanggung konsekuensinya. Tetapi dalam 10 hari, banyak kejadian tak terduga dapat terjadi dengan mudah.
Bagaimana jika secara kebetulan, bocah Yunce itu berhasil melarikan diri dari kota bulan baru ini? Lelucon yang luar biasa. Karena dia berada di kota bulan baru ini, bagaimana dia bisa lepas dari telapak tangan sekte Xiao kita? Dalam periode waktu ini, kirimkan personel untuk mengawasi pintu keluar istana mendalam bulan baru. Jika Yunce diketahui telah pergi, menangkapnya hidup-hidup adalah yang terbaik. Jika itu tidak memungkinkan, bunuh dia di tempat. Ingatlah untuk juga mengirimkan personel untuk mengawasi gerbang kota juga. Iya, saudara ipar, tidak baik. Xia Yuanba bergegas kembali ke kamar Yunce sambil terbakar kecemasan, dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya sedetail mungkin dengan kepala penuh keringat. Dia kemudian berbicara dengan nada panik, "Tidak bagus. Saudara ipar, Anda harus segera meninggalkan tempat ini. Kejadian ini sebenarnya melibatkan sekte utama sekte Xiao. Bagaimana ini bisa terjadi?" Sekte utama Xiao sekte. Yunce langsung memikirkan Xiao Kuangyun itu, dan alisnya sedikit tenggelam. Dia kemudian tertawa dingin di dalam hatinya. Sepertinya dia dan gerombolan orang yang bermarga Xiao ini, ditakdirkan untuk saling bertarung dalam segala hal. Tetapi meskipun seperti ini, kepala istana Qin secara tak terduga juga tidak segera menyerahkan saya. Ini sebenarnya agak aneh. Yunce mengelus dagunya. Kekuatan penindas yang tak tertandingi yang dimiliki oleh 4 sekte besar tidak ada bandingannya di kerajaan Blue Wind. Setelah 4 sekte besar ini terlibat, tidak ada yang berani untuk tidak segera menundukkan kepala. Meskipun Qin Wuyu sangat berani dan tegas, dia jelas orang yang rasional. Mengenai masalah yang melibatkan sekte utama Xiao, dia sebenarnya tidak langsung memilih untuk menyerahkannya. Daripada membiarkan dia dan istana mendalam bulan baru menghindari hal ini, dia malah bersikeras dan berjuang selama 10 hari yang tidak penting ini. Daripada merasa tergerak, Yunce malah merasa ini aneh. Bagaimanapun, dia bahkan bukan dermawan Qin Wuyu, juga bukan kerabat dekat. Dia baru saja memasuki istana yang mendalam hari ini, dan bahkan membawa masalah besar setelahnya, seperti bintang yang tidak menyenangkan. Dapat dimengerti untuk melindunginya ketika menghadapi sekte cabang Xiao sebelumnya karena dia telah menunjukkan bakat yang sangat menakjubkan. Tetapi untuk melakukan hal itu bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan sekte utama Xiao sekte, ini sangat tidak masuk akal. "Saudara muda Yun, bolehkah saya masuk?" Saat ini, suara seorang gadis lembut datang dari luar pintu. Yunce segera membeku sesaat sebelum berdiri untuk berbicara, "Kakak senior, silakan masuk." Saat pintu dibuka, wajah menawan Lan Suerou yang seputih kilau salju, muncul dalam pandangan Yunce. Xia Yuanba buru-buru menyapanya, dan berkata dengan sedih, "Kakak senior Sueruo, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat dan pikirkan cara untuk membantu kakak iparku. Dia tidak boleh jatuh ke tangan sekte Xiao. Jika tidak. Lan Sueyu diam-diam menghela nafas, dan dengan lembut berkata, "Aku juga, tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi seperti ini." Setelah berbicara sampai di sini, dia akhirnya menyadari bahwa ekspresi Yunce sebenarnya sangat tenang. Apalagi rasa takut, tidak ada sedikit pun rasa cemas. Dia langsung merasa sedikit terkejut, dan berkata, "Saudara muda Yun, apa rencanamu selanjutnya?" "Hehe." Yunce tertawa agak licik. Pandangannya tertuju pada wajah Lan Suerou yang sempurna tanpa celah, dan menjawab sambil tersenyum, "Aku belum merencanakan apapun untuk besok, tapi hari ini, tentu saja aku ingin menikmati perhatian kakak senior. Saya tidak berpikir bahwa di saat-saat sulit, saya tidak hanya akan memiliki Yuanba, saya juga memiliki kakak senior yang cantik dan lembut yang peduli pada saya. Tiba-tiba, saya merasa sangat diberkati." Suasana yang seharusnya tegang dan menyesakkan, secara efektif berubah menjadi menggelikan oleh beberapa kalimat Yunce.
Lan Sueruo samar-samar mendengar sedikit keanehan dalam kata-kata Yunce, dan berbicara dengan nada yang agak canggung. Meskipun kamu baru bergabung dengan istana yang mendalam, bagaimanapun juga aku tetaplah kakak seniormu, wajar saja jika aku mengkhawatirkanmu. Insiden Anda ini melibatkan sekte utama Xiao Sekte dan bahkan mungkin hidup Anda akan lenyap mulai sekarang. Departemen mendalam akhirnya mendapatkan adik junior yang anggun dan berbakat, tapi dia akan pergi secepat ini, kakak senior di sini, sangat enggan. Yunce menatap Lan Sueruo sejenak. Kemudian, wajahnya akhirnya menjadi kecewa ketika dia dengan sedih berkata, saya sudah sangat senang dengan apa yang dikatakan kakak senior. Bahkan jika aku mati di bawah tangan Sekte Xiao, aku masih memiliki kakak senior cantik yang kadang-kadang mengingatku. Saudara ipar, Xia Yuanba dengan kuat mengepalkan tinjunya, kamu tidak akan mati di bawah tangan Sekte Xiao. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan tetap melindungimu saat kamu melarikan diri dari kota bulan baru. Selama Anda meninggalkan kota bulan baru, mereka tidak akan pernah bisa menemukan Anda di kerajaan angin biru yang luas ini. Yunce tersenyum pada Xia Yuanba, tapi tidak berbicara. Lan Sueruo tiba-tiba berkata, saudara muda Yun, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Saya mungkin punya rencana yang bisa menyelamatkan Anda. Rencana apa? Yunce dan Xia Yuanba bertanya secara bersamaan. Lan Sueruo dengan serius memikirkannya dan kemudian perlahan menjawab, Blue Wind Imperial City adalah kampung halamanku dan salah satu anggota rumah tanggaku akan datang untuk membawaku pulang dalam 10 hari. Jika saatnya tiba, aku juga bisa menyuruhnya untuk mengajakmu saat kita pergi. Tidak hanya kekuatan anggota keluarga itu yang cukup tangguh, dia juga akan membawa monster udara tingkat tinggi bersamanya. Bahkan jika sekte cabang Xiao ini mengetahui bahwa dia ingin membawamu pergi, mereka pasti tidak akan dapat menghalangi jalannya. Benar-benar, apakah yang dikatakan kakak senior itu benar? Xia Yuanba yang hatinya panik, berteriak kegirangan saat matanya tiba-tiba cerah setelah mendengar kata-kata Lan Sueruo. Seolah-olah dia tiba-tiba memegang sedotan penyelamat di tengah keputusasaannya. Kapan kakak senior pernah berbohong kepadamu sebelumnya? Lan Sueruo berkata sambil tersenyum tipis, beruntung kepala istana Qin tidak segera menyerahkan Anda, tetapi malah berjuang selama 10 hari lagi. Kalau tidak, meskipun saya punya cara, hal ini pada dasarnya tidak mungkin dilakukan dalam waktu terbatas. Itu hebat. Wajah Xia Yuanba memerah. Dia kemudian melukai luka dalam di bawah kegembiraan, yang menyebabkan dia meringis kesakitan. Yunce memandang Lan Sueruo dengan ekspresi kaget untuk waktu yang lama, dan dengan ragu tersenyum, kakak senior Sueruo, begitu berbelas kasih kepadaku, jangan bilang padaku, kamu telah jatuh cinta padaku. Meskipun aku tahu kalau penampilanku bisa dianggap sempurna jika menyangkut laki-laki dan aku juga cukup menyukai kakak senior Sueruo, tapi pada akhirnya, aku sudah menikah. Apakah kakak senior Sueruo benar-benar tidak keberatan sedikit pun? Aku keberatan dengan kepalamu. Lan Sueruo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mengerucutkan bibirnya yang menawan. Aku, Lan Sueruo, pastinya tidak akan tertarik pada adik laki-laki yang lebih muda dariku, dan bahkan yang sudah menikah. Mengenai mengapa saya membantu Anda, itu hanya karena saya adalah kakak senior Anda, dan nyaman saja karena hal itu terus berlanjut. Petik 2. Mehm. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya, dan dengan sepenuh hati berkata, kakak senior Sueruo selalu seperti ini. Tidak peduli kepada siapa, dia akan bersikap sangat lembut dan penuh perhatian. Ketika saya baru saja memasuki istana mendalam bulan baru, saya tidak mengenal siapapun. Selain itu, sejak saya memasuki kelas 1 hanya dengan kekuatan saya yang sangat kecil, saya telah menemui banyak kritik dan ejekan. Ini semua berkat kakak senior Sueruo, yang sangat peduli padaku.
Kakak senior Sueruo, adalah orang paling lembut dan baik hati yang pernah saya temui. Setiap kali Xia Yuanba menyebut Lan Sueruo, matanya selalu bersinar dan wajahnya dipenuhi rasa suka dan kagum, seolah-olah dia menganggapnya sebagai karakter seperti dewi. Namun, Lan Sueruo memang memiliki watak, temperamen, dan karisma yang lembut, ramah. Itu sudah pasti. Yunce juga mengangguk sambil berpikir keras, kakak senior Sueruo sangat cantik, dia pastilah malaikat yang telah berubah dari surga, itulah sebabnya dia sangat baik dan lembut. Namun, kakak senior, apakah kamu sejujurnya tidak mempertimbangkan seseorang yang lebih muda darimu? Siapa yang sudah menikah? Faktanya, pria muda yang sudah menikah memiliki banyak kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki oleh pria lajang. Misalnya, Lan Sueruo benar-benar tidak bisa terus mendengarkan lagi, dan berbicara sambil berpura-pura memasang wajah tegas, dalam 10 hari, apakah kamu ingin kembali ke kota kekaisaran Blue Wind bersamaku atau tidak? Ya, tentu saja. Bahkan sebelum Yunce menjawab, Xia Yuanba sudah dengan panik mengangguk setuju, karena takut Lan Sueruo akan menarik kembali kata-katanya. Awalnya, Xia Yuanba sangat khawatir bahwa Yunce tidak punya cara untuk melarikan diri dari bencana ini. Tawaran Lan Sueruo tidak berbeda dengan kejutan menyenangkan yang jatuh dari langit, tidak peduli apa yang dia katakan, dia harus memanfaatkan peluang ini dengan erat. Namun, Yunce malah berpikir sejenak, dan berkata dengan hati-hati, kakak senior, saya sangat menghargai pemikiran baik Anda. Namun, dalam hal ini, yang membuat saya tersinggung adalah sekte utama Xiao Sekte. Jika kakak senior membawa saya pergi, dan mereka terus menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban Anda. Saya tidak ingin melibatkan kakak senior, dan keluarga kakak senior. Lan Sueruo dengan lembut tersenyum dan berkata, setidaknya kamu memiliki hati nurani yang bersalah, dan benar-benar tahu bagaimana cara khawatir demi kakak senior. Namun, karena saya berani membantu Anda melarikan diri dari kota bulan baru, tentu saja saya memiliki cukup jaminan untuk tidak menyalakan api pada diri saya sendiri. Anda bisa merasa nyaman sepenuhnya tentang hal ini, aku tidak bodoh sampai-sampai bercanda dengan kehidupanku dan keluargaku. Meskipun orang-orang sekte Xiao pergi, pasti masih ada orang yang mengawasi gerbang. Jika Anda pergi, Anda mungkin akan langsung jatuh ke tangan mereka. Jadi, dalam beberapa hari ini, Anda harus tetap tinggal di istana yang mendalam dan tidak pergi ke tempat lain sama sekali. Setelah keluargaku tiba, aku akan segera mengantarmu dan pergi. Setelah tiba di Blue Wind Imperial City, kota itu seharusnya benar-benar aman. Lan Sueruo berbicara dengan nada yang sangat pasti dan santai, sudah jelas bahwa dia ingin membuat Yunce merasa senyaman mungkin. Yunce juga tidak ragu-ragu lagi, dan dengan penuh syukur berkata, kalau begitu, kakak senior, ketika saatnya tiba, semuanya akan berada di pundakmu. Setelah bencana ini berlalu, saya pasti akan membalas anugerah penyelamatan nyawa kakak senior. Bibir merah muda Lan Sueruo sedikit melengkung, dan alisnya melengkung menjadi 2 bulan sabit yang halus. Jika kamu ingin membalas budi kakak senior, maka tetaplah di sini dengan aman dan lindungi hidupmu sendiri. Hari di mana kamu membalas budiku hanya akan datang jika kamu masih hidup. Saya akan mengikuti kata-kata kakak senior. Yunce mengangguk dengan tegas. Kemudian, nadanya tiba-tiba berubah ketika dia bertanya, kakak senior, itu, apakah kamu memiliki inti dalam binatang buas yang dalam? Yang level rendah baik-baik saja. Dan jika Anda tidak memilikinya, di mana saya dapat menemukannya di istana yang mendalam? Inti mendalam. Untuk apa Anda memerlukan inti mendalam? Lan Sueruo bertanya. Ini rahasia untuk saat ini. Jangan bilang kakak senior benar-benar punya. Melihat ekspresi Lan Sueruo, mata Yunce berbinar. Untuk waktu yang lama, Lan Sueruo merasakan ruang di dalam cincin spasial di jari rampingnya,
dan kemudian mengeluarkan manik bundar berwarna redup. Saya hanya memiliki satu inti Naschen Deep kelas terendah di tangan. Saya mendapatkannya beberapa waktu lalu dari Scarlet Drill Lizard. Namun, kepala istana Qin pasti memiliki beberapa inti mendalam binatang mendalam sejati. Jika kamu membutuhkannya, aku akan. Inti mendalam yang baru lahir sudah cukup. Yunce mengulurkan tangannya dan mengambil inti mendalam yang baru lahir dari tangan Lan Sueruo. Hatinya langsung tenang. Binatang biasa tidak memiliki inti mendalam di dalam tubuhnya. Mulai dari binatang mendalam yang baru lahir, inti mendalam akan ada di semua binatang mendalam dewasa, mirip dengan inti pembuluh darah mendalam di dalam tubuh manusia. Inti mendalam yang baru lahir adalah yang paling mudah diperoleh dari semua inti mendalam, dan harganya juga paling rendah, biasanya jumlahnya sekitar selusin hingga beberapa ratus koin mendalam kuning. Namun, dengan kualitas setiap peringkat yang lebih tinggi, harganya akan meningkat berkali-kali lipat. Di Kekaisaran Angin Biru, setiap inti mendalam bumi dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Di peringkat Sky mendalam, mereka akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Dan untuk Kaisar Inti Mendalam, mereka pada dasarnya dianggap sebagai hal-hal dari legenda. Selama perjalanannya ke New Moon City, Yunce memang memperoleh beberapa inti Naschen Deep. Namun, dia telah menggunakan semuanya untuk mensintesis pelet pemulihan mendalam dengan peringkat lebih tinggi. Dia telah membawa besi kasar di punggungnya sepanjang jalan, jadi pelet pemulihan mendalam hampir diperlakukan sebagai makanan. Saudara muda Yun, kamu juga pasti kelelahan hari ini, jadi kamu harus istirahat lebih awal. Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal lain. Dengan kepala istana Qin di sini, Sekte Xiao tidak akan melakukan hal sembrono dalam 10 hari ini. Selama 10 hari ini berlalu, saya benar-benar dapat menjamin keselamatan Anda. Saya mengerti, kakak senior juga harus istirahat lebih awal. Lan Sueruo membawa angin anggrek yang harum saat dia berangkat dengan langkah lambat, dan meninggalkan Yunce yang tenggelam dalam pikirannya. Itu kakak ipar yang hebat. Karena kakak senior sangat yakin tentang hal ini, maka kami akan dapat menyelamatkan Anda dan membantu Anda melarikan diri. Kata Xia Yuanba dengan wajah penuh kegembiraan. Saudara ipar, mengapa kamu tampaknya tidak begitu bahagia? Apakah karena kamu tidak percaya kakak senior Sueruo? Yuanba, apakah kamu punya hubungan keluarga dengan kakak senior Sueruo? Yunce bertanya dengan dingin. Tidak, mengapa kakak ipar menanyakan hal itu? Xia Yuanba mengusap kepalanya. Lalu, apakah kamu atau anggota keluargamu pernah menyelamatkan kakak senior Sueruo atau anggota keluarganya sebelumnya? Itu juga tidak. Saya bahkan belum pernah melihat kerabatnya sebelumnya. Terlebih lagi, dengan kekuatanku yang rendah, tidak mungkin aku bisa menyelamatkan kakak senior Sueruo. Bahkan kebutuhan untuk berbicara tentang anggota keluarga saya pun berkurang. Kalau begitu, itu agak aneh. Yunce merenung dalam-dalam sambil mengusap dagunya dengan tangan kanannya. Kami tidak memiliki hubungan apapun dan kami hanya berbasa-basi. Kenapa dia mau membantuku tanpa sebab atau alasan? Oh, Anda sedang membicarakan hal itu. Kakak ipar, kamu terlalu memikirkannya. Aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, kakak senior Sueruo adalah orang yang baik hati. Ketika saya pertama kali tiba di Istana Mendalam Bulan Baru, saya juga tidak ada hubungannya dengan dia dalam hal apapun namun dia banyak membantu dan menjaga saya. Setiap kakak dan adik di istana yang sangat besar sangat menyukainya. Tidak, ini berbeda. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, dia membantumu, dapat diterima sebagai sifatnya, dan aku tidak akan menganggapnya aneh. Namun, membawaku dan melarikan diri dari kota Bulan Baru adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia dengan jelas memahami bahwa masalah yang saya timbulkan ini telah melibatkan sekte utama Xiao.
Meskipun aku tidak merasa terlalu senang terhadap orang-orang Sekte Xiao, aku tidak bisa tidak mengakui bahwa mereka memiliki pengaruh yang sangat besar yang dapat menutupi langit Blue Wind Empire dengan satu tangan. Berapa banyak orang di seluruh kekaisaran yang bisa tetap tenang ketika mendengar dua kata Sekte Xiao? Dan berapa banyak yang berani menyinggung Sekte Xiao? Dan berapa banyak yang berani mengambil risiko terlibat dan membantu seseorang yang menyinggung seseorang dari Sekte Xiao lolos dari hukuman mereka? Xia Yuanba membuka mulutnya, tapi terdiam. Jika itu adalah persahabatan hidup dan mati, ini bisa dimengerti. Namun, saya baru mengenalnya 1 hari, dan kami jarang berbicara satu sama lain, tidak ada kasih karunia atau dendam di antara kami, namun dia ingin berani mengambil risiko sebesar itu untuk membawaku keluar dari kota bulan baru. Ini sungguh terlalu aneh. Juga, Yuanba, kalian satu kelas. Pernahkah Anda mendengar dia menyebutkan tentang kembali ke Blue Wind Imperial City beberapa hari ini? Atau lihat tanda-tandanya baru-baru ini? Yunce bertanya. Xia Yuanba menjadi tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, saya kira tidak. Tapi dia tidak perlu memberitahu kami sebelumnya bahwa dia akan kembali ke rumah. Belum pernah mengatakan sepatah kata pun tentang kembali ke kota kekaisaran sebelumnya, namun sekarang dia tiba-tiba ingin kembali setelah 10 hari, sementara waktu yang diperoleh kepala istana Qin untukku, juga tepat 10 hari. Ini terlalu kebetulan, gumam Yunce. Mendengar apa yang dikatakan Yunce, Xia Yuanba juga mulai merasa ada yang tidak beres. Dia secara alami tahu kekuatan Sekte Xiao. Untuk berani menghadapi risiko besar memprovokasi Sekte Xiao demi menyelamatkan seseorang yang hanya dia kenal seharian, yang tidak ada hubungannya dengan dia, memikirkannya seperti ini, memang terlalu aneh. Karena meskipun ada sedikit kecerobohan, itu akan menjadi bencana kehancuran total. Dia menggaruk kulit kepalanya, dan dengan keras menggelengkan kepalanya, tidak. Kakak senior Sueruo adalah orang yang baik hati, tidak mungkin dia memiliki motif apapun terhadap kakak ipar. Selain itu, kakak ipar bukanlah orang kaya, atau bahkan seorang majikan. Jika kami mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkanmu karena suatu tujuan, apa yang sebenarnya dia tuju? Ini juga tempat yang menurutku paling aneh. Yunce mendongak, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, jadi, saat aku bertanya pada kakak senior, jangan bilang, kamu jatuh cinta padaku, tadi, aku benar-benar tidak bercanda. Untuk membuat seorang gadis melakukan sesuatu sejauh ini untuk pria yang baru saja dia temui, satu-satunya kemungkinan yang dapat aku pikirkan, adalah kakak senior Sueruo, terhadapku, ini cinta pada pandangan pertama. Apa? Kaki Xia Yuanba lemas, dan dia hampir berlutut di depan Yunce karena kaget. Pertama-tama, saya tidak punya pengaruh. Kedua, saya tidak punya kekuatan. Ketiga, saya bahkan tidak memiliki hal yang paling vulgar, uang. Daripada itu, saya justru membawa bencana pada diri saya sendiri. Maka, satu-satunya hal yang diinginkan oleh kakak senior Sueruo dariku, adalah kecantikanku. Seorang wanita adalah sejenis makhluk sentimental, jika dia jatuh cinta pada seorang pria, dia bisa melakukan apa saja, tidak peduli seberapa berlebihan dan gilanya. Menantang risiko sebesar itu dan menyelamatkan saya adalah hal yang normal. Seperti yang diharapkan, terlepas dari lokasinya, penampilan era ini tidak dapat diubah. Wajah tampan bukan hanya merupakan modal yang kuat, bahkan terkadang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kata Yunce sambil mencubit pipinya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan saat dia menyeringai dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli bagaimana Xiao Yuanba melihat senyuman Yunce, dia masih bisa melihat semacam niat bejat tercampur di dalamnya. Matanya terbuka lebar saat dia menatap dan tergagap, tapi, kakak senior sangat cantik,
sangat lembut, dan banyak sekali orang yang menyukainya. Bagaimana mungkin dia, kakak senior Sueruo juga pernah mengatakan sebelumnya, bahwa dia tidak tertarik sama sekali pada siapapun yang lebih muda darinya dan yang juga sudah menikah. Ini. Yunche memutar matanya ke arahnya, dan dengan santai menjawab, Yuanba, kamu benar-benar tidak mengerti wanita. Wanita adalah makhluk yang suka berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai orang yang lebih muda, itu berarti dia sebenarnya menyukai seseorang yang lebih muda darinya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai seseorang yang sudah menikah, itu berarti. Bahkan Yunche sendiri merasa bahwa penjelasan ini agak tidak masuk akal, tetapi dia harus gigit jari dan melanjutkan. Meskipun jimat ini mungkin sedikit istimewa, mungkin saja pria yang sudah menikah hanyalah tipenya. Xia Yuanba menjadi panik, tidak mungkin. Ketika kakak senior Sueruo ada di sini beberapa saat yang lalu, mengapa kakak ipar tidak bertanya saja padanya? Tidak bisa bertanya. Yunche menggoyangkan jarinya di depan mata Xia Yuanba dan berbicara dengan serius, pria tidak menyukai wanita yang terlalu pintar, dan wanita juga tidak menyukai pria yang terlalu pintar. Jika saya bertanya, itu akan sangat merusak kesenangan. Setelah berbicara di sini, cahaya aneh memasuki mata Yunche, tebakan saya dari sebelumnya adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat saya pikirkan pada saat itu, jadi saya juga tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tapi yang pasti dia ingin menangkapku dan menjadikanku mangsanya. Dan saya, sudut mulut Yunche melengkung, sama saja. Apa yang terjadi selanjutnya, ditentukan oleh siapa yang berhasil terlebih dahulu. Jika dia menang, maka saya akan melakukan apa yang dia inginkan. Jika dia kalah, hehehehe.